Halo adik-adik, selamat siang, shalom. Satu kali lagi shalom. Ya, katong jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online jenjang tanggung jemaat GPM Menara Kasih. Dan untuk kita memulai katong punya ibadah di hari ini, kakak pengasuh undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan katong angkat pujian bersama dari Kidung Jemaat 299. Bersyukur kepada Tuhan diulang 2 kali sambil bertepuk tangan. Ya adik-adik, mari katong berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus karena penyertaan dan pertolongan Tuhan sehingga kami semua anak-anak sekolah minggu SMTPI Jemaat Menara Kasih Jenjang Tanggung boleh kembali bersatu hati untuk beribadah karena Engkau Tuhan. Di saat ini kami akan mulai ibadah kami minta penyertaan daripada Tuhan Yesus biarlah ibadah yang kami lakukan di saat ini menjadi hanya di dalam nama Bapa, dalam nama Anak, melalui perantaraan Roh Allah yang kudus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita menyanyi sekali lagi lagu pujian Happy Ya Ya Ya, Happy Ye 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 diulang 2 kali. Nah adik-adik, sekarang katong akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Sekali lagi Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tapi sebelumnya mari katong berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak-Mu, di saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mohon tuntunan dari kuasa Roh Kudus-Mu, mengartikan firman ini bagi kami, agar kami bukan hanya sekedar membaca, kami bukan hanya sekedar mendengar materi nanti, tapi kami pun juga mampu untuk mengaplikasikan firman ini dalam hidup kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami siap untuk menerimanya. Amin. Katong pembacaan Lukas 15, sekali lagi Lukas 15 ayat 11 sampai 32 dengan perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya, dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu
Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi pada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan diambilnyalah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan telah menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Hamba itu menjawab, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak pengasuh akan menunjukkan satu video inspiratif tentang kisah anak yang hilang. Mari kita nonton sama-sama. Seseorang memiliki dua anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, "Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal." Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Aduh, hei, hati-hati kalau jalan. Ayo main lagi.
Kembalikan! Pencuri! Pencuri! Aduh. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu. Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapamu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Nah, adik-adik, dari video yang sudah Katong saksikan tadi, si bungsu ini menggambarkan sosok orang berdosa. Dia menyadari bahwa dia sudah melakukan salah terhadap dia bikin salah pada dia punya siapa? Iya, pada dia punya bapak. Dia minta dia pun harta, lalu dia hambur-hamburkan akan dengan cara dia berpesta pora, dia minum-minum, dia main judi, lalu habislah uangnya. Dia mulai menderita, baru dia ingat dia punya ayah. Nah, di situ dia sadar bahwa dia sudah berdosa, dia sudah melakukan kesalahan.
Kemudian dia pulang untuk meminta pengampunan dari dia punya bapak. Begitu juga katong sebagai orang berdosa. Ketika katong mengakui katong pun salah di hadapan Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Tuhan Yesus pasti mengampuni katong. Nah, adik-adik, dengan demikian arti dari perumpamaan anak yang hilang ini adalah Allah selalu mengampuni orang yang berdosa yang mau bertobat dan berbalik. Ya adik-adik, sikap Bapa yang mengampuni walaupun anaknya sudah melakukan banyak kesalahan, itu merupakan proses pengampunan yang memulihkan. Pengampunan itu memulihkan ketika orang yang sudah diampuni hidupnya telah dipulihkan, artinya dia punya hidup itu sudah menjadi hidup yang baru. Dia sudah meninggalkan dia pun cara hidup yang lama dan yang penuh dosa, dan dia sudah mulai hidup baru. Jadi contohnya seperti ini. Yang tadinya orangnya suka pemabuk, dia sudah bertobat dan sudah kembali ke jalan yang benar. Dia susah yang tahu mabuk-mabuk lain. Contoh yang kedua, yang tadinya hidupnya suka boros, dia mulai mengakui dia punya salah, dia terlalu boros, lalu dia mulai belajar untuk hidup hemat dan hidup sederhana. Dia bertobat, lalu mulai hidup yang benar. Orangnya yang tadi suka berbohong, dia mulai belajar hidup jujur karena dia sudah mendapatkan pengampunan. Ya adik-adik, dari contoh yang kakak pengasuh sampaikan tadi, dengan demikian, dampak dari pengampunan dosa itu sendiri adalah hidup bebas dari dosa karena anugerah Allah. Nah, adik-adik di rumah tadi sudah mendengar materi yang kakak pengasuh berikan. Sekarang kakak pengasuh ada pertanyaan untuk adik-adik di rumah yang nanti bisa adik-adik tulis di kertas. Tunggu saja di rumah, nanti kakak-kakak pengasuh ambil di rumah. Nah, pertanyaan pertama, apa arti dari perumpamaan anak yang hilang? Satu kali lagi, apa arti dari perumpamaan anak yang hilang? Yang kedua, ceritakan secara garis besar kisah perumpamaan anak yang hilang. Satu kali lagi kakak pengasuh ulang, ceritakan secara garis besar kisah perumpamaan anak yang hilang. Yang ketiga, jelaskan proses pengampunan yang memulihkan itu seperti apa. Ulang lagi, jelaskan proses pengampunan yang memulihkan itu seperti apa. Yang keempat, dampak dari pengampunan dosa. Kakak Elis ulang lagi, dampak dari pengampunan dosa. Iya adik-adik, untuk merespon materi yang sudah katong dengar tadi, kakak pengasuh ada punya lagu yang baru, yang berjudul Ada Ampun Bapa Bagimu. Adik-adik dengan kakak pengasuh menyanyi dulu ya. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anak
ini Katong akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu kakak pengasuh minta semuanya tenang. Lalu Katong mau berdoa. Berdoa mulai. Terpujilah namamu Tuhan, Bapa yang baik dan besar dalam kehidupan hamba. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah menjaga kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga kami boleh ada lagi Tuhan dalam ibadah SMTPI, Janjang Tanggung Jemaat Menara Kasih. Tuhan Yesus, di saat ini hamba mau berdoa menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak ini kepada Tuhan. Tuhan, hamba bersyukur karena Tuhan Yesus mau menyertai kehidupan kami dan kami boleh ada lagi sampai detik ini Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan seluruh materi yang telah hamba berikan kepada anak-anak ini Tuhan. Hamba kurang dalam keterbatasan hamba. Tapi hamba percaya hamba punya Tuhan yang akan menyempurnakan materi ini kepada anak-anak ini Tuhan. Dan ajarkanlah mereka bukan hanya sebagai pendengar-pendengar, tapi mereka juga mau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Tuhan, hamba berdoa juga bagi pendidikan-pendidikan mereka. Tuhan berkenan memberkati pendidikan anak-anak asuh ini Tuhan. Dari jenjang SD bahkan SMP, Tuhan berkenan memberkati mereka yang mungkin masih bersekolah di rumah. Tuhan tolong mereka, biarpun mereka bersekolah dari rumah, tapi hikmat dan kepintaran kecerdasan dari surga mau selalu menuntun mereka, agar mereka tetap bisa mengikuti pelajaran dengan segala baik, dan mereka nanti pada saatnya bisa mempertanggungjawabkan pelajaran mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan. Hamba berdoa bagi keadaan COVID yang sedang merajalela ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa, kami semua berdoa menyerahkan para kesehatan, para medis. Tuhan jamah, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka dalam seluruh perjuangan mereka sebagai garda terdepan melawan COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun besar, sekalipun banyak yang berita yang kami dengar mengenai COVID, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang bisa menjaga, yang selalu menjaga dan melindungi kami, melindungi anak-anak ini, melindungi orang tua, melindungi kami semua dari sakit penyakit yang ada sekarang ini Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, hamba serahkan kehidupan kami semua kepada Tuhan, biar kami selalu dijagai, dilindungi, dan disertai dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa juga bagi persembahan yang telah kami berikan. Tuhan berkati persembahan ini dari rumah ke rumah. Tuhan mau berkenan menerima persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ini seluruh doa dan sembahyang kami di saat ini Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Bapa. Lalu hamba berdoa dan kami mau mengakhiri doa ini Tuhan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan yang berbunyi, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kakak pengasuh mengajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Lalu Katong mau angkat pujian bersama dari Kidung Jemaat 413 ayat pertama, Tuhan pimpin anakmu. Bila
Terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena penyertaan Tuhan kami sudah boleh ada di penghujung ibadah ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami minta daripadamu kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah limpah rahmat melalui perantaraan Roh Allah yang kudus, mau menjaga, melindungi, menyertai, memberkati kami semua, memberkati seisi rumah kami, memberkati para pengasuh, memberkati kota ini dan pemerintahannya, provinsi dan pemerintahannya, bahkan negara ini dan pemerintahannya. Mulai dari hari ini, besok terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, dengan demikian Katong punya ibadah sekolah minggu jenjang anak tanggung sudah boleh selesai. Lalu kakak pengasuh punya pesan untuk adik-adik dong agar tetap diam di rumah dan tetap taati protokol kesehatan dari pemerintah. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati Katong semua. Shalom.